Halo, selamat datang kembali di podcast Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju. Bareng gue Hasan, dan hari ini kita bakal bahas storytelling. Tapi sebelum itu, gue harap teman-teman yang mendengar sekarang lagi sehat-sehat aja di tengah pandemi, dan alhamdulillahnya ya kasus sedang menurun dan semoga terus begitu. Dan akhirnya kita bisa terbebas dari pandemi ini dan keluarga kita semua sehat semua. Oke, di masa pandemi ini gue yakin banget adalah waktu yang tepat untuk kita membangun wawasan kita, membangun pengetahuan kita, sampai dengan mengembangkan soft skill yang kita miliki saat ini gitu. Dan semoga juga materi storytelling kali ini itu bermanfaat dan bisa mengembangkan atau menambah wawasan teman-teman sekalian, terutama lu pada yang lagi dengar gitu. Oke, sedikit disclaimer lagi bahwa apa yang gue ucapkan di sini tentu bukan berdasarkan pengalaman gue pribadi, bukan berdasarkan pendapat gue pribadi, tapi ini sudah didasari atau dilandasi dengan pendapat-pendapat banyak ahli dan banyak buku, juga penelitian gitu, serta pelatihan yang udah gue ikutin. Referensinya sendiri, gue ngikutin online course storytelling by SenseNow. Lalu juga ada artikel dari socialpsychoonline.com, itu judulnya The Mere Exposure Effect. Lalu yang selanjutnya itu adalah artikel dari Greater Good Magazine yang judulnya The Science of the Story, karyanya Jeremy Adam Smith. Lalu ada juga referensi lain, yakni Harvard Business Review, judulnya itu Why Your Brain Loves Good Storytelling by Paul Gizek. Oke, jadi sedikit disclaimer biar teman-teman tuh nggak harus ngelihat siapa yang ngomong, karena di sini gue cuma penyampai dan mungkin memang di sini gue juga sebagai sintesa ibarat kata dari materi-materi yang gue kumpulin. Nah, itu mungkin hasil sintesa ini yang perlu dikoreksi atau juga perlu digali lebih dalam agar mungkin teman-teman bisa nemu gitu apa sih storytelling dan bagaimana implementasinya. Storytelling, kalau kita ngomong storytelling, ada kata-kata yang diucapkan oleh SenseNow atau sedikit quotes lah, bahwa great stories build relationship and make people care. Jadi cerita yang baik itu bisa membangun sebuah hubungan dan juga membuat orang peduli. Kenapa storytelling bisa melakukan itu? Mungkin itu pertanyaannya yang di benak lu sekarang ini. Kenapa bisa membangun sebuah hubungan dan bisa membuat orang peduli gitu? Jadi sederhananya mungkin gue pakai logika sederhana. Storytelling ini kan kalau kita terjemahkan di Google Translate, kita terjemahkan juga di kamus-kamus, mungkin storytelling artinya dongeng. Nah, dari arti sederhananya aja, ketika kita membacakan dongeng dengan anak kita, adik kita, pasti mulai kan, ibarat kata terbangun gitu sebuah hubungan dan juga dia peduli tuh dengan apa yang kita ceritain, karena dongeng selalu menarik gitu. Begitu juga dengan storytelling. Storytelling ketika dikuasai, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan akan menarik bagi orang lain, sehingga orang itu peduli gitu dengan kita. Dan lebih besarnya lagi, itu bisa membangun hubungan kita dengan orang yang kita ajak bicara itu. Jadi storytelling ini bisa dikatakan sebuah teknik ya. Sebuah teknik berbicara atau bercerita yang dimana kita itu menggunakan runutan atau teknik-teknik lah. Ketika kita ngomong atau kita bicara dengan orang itu, kita pakai teknik storytelling tadi. Nah, teknik storytelling ini hebatnya membuat lawan bicara kita itu bakal peduli dengan kita. Karena apa? Karena di sini, di otak manusia itu kan ada yang namanya oksitoksin. Nah, ketika kita menggunakan teknik storytelling ini, otak orang yang kita ajak bicara itu akan mengalami proses neurokimia oksitoksin. Nah, di sini apa sih pentingnya oksitoksin ini? Jadi selama proses neurokimia oksitoksin ini terjadi, kita akan bisa mendapatkan empati nih dari lawan bicara kita. Nah, itu kan hal penting sebenarnya yang harus kita dapatkan ketika kita bicara dengan orang, bahwa itu adalah empatinya gitu. Nah, ini juga bisa membuat sebuah hubungan
dengan orang tersebut, sampai juga itu bisa kita pengaruhi orang tersebut ketika kita bisa menggunakan teknik storytelling dengan baik. Karena tadi ada alasan ilmiahnya bahwa ketika kita bisa menggunakan teknik storytelling ini, maka otak lawan bicara kita akan mengalami proses neurokimia tadi. Nah, jadi bukan tanpa alasan ini ada landasan ilmiahnya. Karena apa? Sebenarnya kalau misalkan lebih jauh lagi kita mau bahas ilmiahnya, memang kalau menurut artikel dari Greater Good Magazine, bahasanya kayak gini sih, we don't need the science of storytelling to tell a story. We do however need science if we want to understand the roots of our storytelling instinct and how tell shape beliefs and behavior often below conscious awareness. Jadi intinya tuh, artinya tuh, ya kita tuh nggak perlu sebenarnya memahamin teknik storytelling, ilmu storytelling untuk kita bercerita. Tapi kita tuh butuh sains atau memahami sains atau memahami akar dari naluri bercerita tersebut, dan bagaimana storytelling itu bisa membentuk sebuah keyakinan. Kita juga bisa mempengaruhi perilaku tanpa orang sadari. Nah, itulah kelebihan dari storytelling gitu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan selanjutnya, apa sih teknik storytelling itu, gimana gitu runutannya? Jadi di storytelling itu ada elemen, teman-teman. Jadi namanya elemen pada storytelling gitu. Nah, seenggak-enggaknya storytelling itu ada 4 elemen nih. Ini menurut dari pelatihan lah, atau course yang gue ikutin, yang dilaksanakan oleh, atau yang digurui oleh Sam Snow, yang sempat gue bilang di awal. Yang pertama itu, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita butuh untuk menyampaikan great stories tentunya kan, cerita yang baik gitu. Lalu kita butuh teknik. Tekniknya apa? Yang pertama adalah relatability. Apa itu relatability? Relatability itu mungkin bahasa gampangnya tuh relatable. Nah, ini adalah elemen yang penting yang harus kita pakai pada saat mencoba bercerita, teman-teman. Apa sih itu relatable? Jadi relatable itu kalau menurut kamus bahasa Inggris gitu kan, apa ya bahasanya? Mungkin kamus Oxford lah. Relatable itu adalah possible to understand, like or have a sympathy for because of similarity to oneself or one own experience. Yang artinya tuh mudah untuk dipahami, disukai karena kesamaan dengan diri sendiri atau pengalaman sendiri. Jadi bicara yang baik, obrolan yang baik, obrolan yang menyenangkan itu adalah obrolan yang harusnya itu relatable dengan audiens atau dengan orang yang lu ajak bicara. Artinya apa? Artinya itu dapat dipahami dengan baik gitu. Mungkin kita bisa kasih contoh lah, gue bisa kasih contoh ke kalian. Contohnya iklan-iklan di era sekarang. Nah, biasanya kan menggunakan instrumen, kalau gue boleh kasih nama itu viral instrument. Viral instrument tuh maksudnya, ya banyak perusahaan tuh kan yang mengiklankan produk mereka dengan mengaitkan dengan hal-hal viral. Mungkin teman-teman gak ini ya, atau mungkin teman-teman bisa lihat Telegram ketika mereka viral, langsung tuh banyak tuh iklan-iklan yang masuk, endorse yang masuk. Kenapa sih ini bisa atau perusahaan itu mau gitu mengiklankan produk mereka ke orang-orang yang viral tadi? Ya alasannya nggak lain dan nggak bukan adalah biar relatable dengan orang, dan orang-orang tuh biar gampang gitu memahami isi iklan mereka. Misal gue kasih contoh Bintang Emon. Kemarin Bintang Emon tuh sempat viral banget kan, dan sampai sekarang pun dia bisa mempertahankan itu. Nah, di situ dia bisa dapat simpati dari masyarakat. Nah, akhirnya kan banyak tuh pengiklan, mulai dari Samsung kalau gue lihat ya, banyak lagi lah yang lain. Nah, viral instrumen ini dipakai tuh nggak lain dan nggak bukan untuk mendapatkan engagement dari banyak masyarakat nih. Dan cara ini pasti berhasil. Kenapa gue bilang bisa berhasil? Karena relatable dengan masyarakat. Artinya orang udah kenal dengan Bintang Emon, ya kan? Orang udah kenal dengan selebgram yang viral. Ketika mereka menyampaikan produk mereka, otomatis produk mereka juga bakal lebih dikenal dan dapat simpati juga dari banyak masyarakat gitu. Ya sebenarnya sih banyak cara yang bisa dipakai banyak perusahaan untuk mengiklankan produk mereka, tapi menurut gue yang paling gampang memang viral instrumen ini karena bisa relatable dengan masyarakat.
orang udah kenal dengan bintang Emon contohnya, diiklanin produk, ya orang pasti lebih kenal juga atau lebih simpati juga dengan produk itu gitu. Nah, jadi pertanyaan lagi adalah mengapa cerita yang relatable ini menjadi salah satu elemen penting pada storytelling? Jawabannya adalah, atau mungkin ada pertanyaan lain, mengapa banyak produk yang menggunakan artis viral atau kejadian viral nih pada iklan mereka untuk mendapatkan engagement yang bagus? Itu juga pertanyaan juga mungkin yang ada di kepala lu pada gitu. Tapi itu cuma tebakan gua. Tapi kalau memang itu pertanyaannya adalah, ini semua tuh ada sebabnya. Jadi ada teori psikologi nih yang melatar belakangi kenapa sih viral instrumen atau relatable ini penting untuk storytelling gitu. Jadi teori psikologi ini tuh bernama The Mere Exposure Effect. Maksud dari teori ini tuh sebenarnya sederhana banget. Yakni semakin sering kita melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu, ya maka semakin kita akan menyukai. Dengan kata lain, kita tuh menyukai sesuatu yang akrab, familiar dengan kita gitu. Itulah mengapa relatable atau relatability ini merupakan elemen penting pada storytelling. Dan ketika orang ngiklanin atau pakai yang gue bilang viral instrumen tadi, ya karena itu, karena ada teori psikologinya gitu. Orang tuh ketika ngelihat, ibarat katanya, misalkan nih gue ngiklanin Samsung, produk Samsung gue. Satu, misalkan gue iklanin di Bintang Emon. Satu lagi gue bintang iklanin dengan artis lama gitu, yang orang tuh mungkin gak relate gitu, anak-anak muda zaman sekarang. Ya otomatis kan yang dapat engagement yang bakal lebih banyak ya pasti ke Bintang Emon dong, bukan ke orang yang artis lama ini, karena gak relatable gitu dengan orang-orang atau anak-anak milenial zaman sekarang. Kira-kira kayak gitu sih contoh sederhananya. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin bahwa kalian juga bisa baca tulisan tentang podcast ini, tentang storytelling itu di theosop.co, karena gue juga buat platform di sana. Itu versi tulisan dari rekaman kali ini atau podcast kali ini. Di situ kalian bisa bakal lihat tulisan self improvement, tentang hangout, review buku dan film, ada juga tentang kesehatan dan juga tentang cari uang online juga ada di situ. Jadi kalian tinggal ketik aja theosop.co. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah novelty. Elemennya namanya novelty. Apa sih novelty itu? Kalau menurut kamus, itu novelty itu adalah something new or unusual. Jadi sesuatu yang baru dan tidak biasa. Atau bisa dikatakan sesuatu yang original juga. Jadi pada saat kita bercerita, ngobrol sama orang, kita memang perlu sih untuk bercerita hal yang relatable dengan orang itu. Namun, kita juga jangan lupa, kita juga perlu untuk menambahkan unsur baru atau unsur novelty ini. Unsur kebaruan. Kenapa sih novelty ini penting gitu dalam cerita? Logikanya gini sih. Ketika ada temen lu nih ngomong gitu kan, menceritakan sesuatu. Dan gak lama kemudian, lu nyeritain hal sama dengan orang yang sama. Kira-kira apakah akan menarik? Ya tentu aja enggak. Dan lu mungkin bisa dianggap aneh oleh orang-orang yang lu ajak bicara. Karena ya lu udah nyeritain sesuatu yang gak diceritain. Makanya ketika kita bertemu dengan orang lama, dengan teman-teman lama, mungkin bisa tuh berbicara soal relatable masa lalu gitu kan. Tapi selanjutnya ya kita harus ngomongin hal baru dong, bukan hal-hal di masa lalu semua gitu. Karena itu bakal ngebosenin banget gitu. Gue rasa novelty nggak perlu contoh yang lebih banyak karena udah jelas gitu. Selanjutnya adalah tension. Tension atau tensi. Kalau dalam kamus itu inner stripping, unrest or imbalance often with physiological indication of emotion. Atau sederhananya sebuah ketidakseimbangan emosi menjadi salah satu elemen yang harus dipertahankan, bahkan diciptakan nih ketika kita mencoba untuk bercerita, ngobrol dengan orang. Karena apa? Lu pernah denger gak sih? Atau denger cerita gitu yang ngebuat lu tuh pengen penasaran terus, atau pengen penasaran yang ngebuat lu tuh penasaran terus gitu dan ingin terus ngedenger atau sekaligus menggali gitu. Ya contohnya mungkin storytelling ini, ketika lu dengerin sekarang 14 menit lewat 46 detik ini, ketika lu masih denger berarti lu sekarang
sedang mengalami proses penasaran gitu, pengen menggali lagi apa sih storytelling itu. Dan gue berarti berhasil, ibarat kata, memasukkan elemen tension ini dalam podcast gue ini ketika lu masih dengerin di menit-menit 15 ini sekarang. Nah gitu juga dengan ketika lu berbicara, ketika lu bercerita dengan orang, lu butuh tension, lu harus mempertahankan tension. Contohnya kayak cerita horor gitu, atau cerita perjuangan seorang yang masuk ke universitas ternama, atau cerita orang yang dapat kerja gitu, atau orang yang miskin tiba-tiba kaya gitu. Nah ini kan membuat ketidakseimbangan pada emosi lu pastinya, dan lu pasti tertarik untuk dengar terus. Nah gitu juga ketika lu bercerita, ngobrol sama orang, lu harus tahanin tension nih, biar orang itu penasaran, orang itu pengen terus dengerin lu gitu. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, lu harus ciptain. Ketika sebenarnya sih sederhananya, kalau menurut dari buku Public Speaking karyanya Rohan M itu, dia bilang ketika kita belum mau berbicara dengan seseorang, sebelum kita bicara dengan orang itu, kita harus pahami dulu orang itu siapa, apa kebiasaannya, lihat kita sehari-harinya gimana, kita kepoin lewat Instagram, Facebook dan semacamnya. Ketika baru ngobrol sama mereka, biar ada omongan baru, terus kita juga bisa menciptakan tension juga di situ. Dan ini sebenarnya bukan diomongin cuma Rohan M doang, tapi juga dibicarain juga di bukunya Never Eat Alone itu. Gue lupa karya siapa, kalau nggak salah itu karyanya Kate Ferrazzi. Nah di situ juga diceritain gimana caranya ketika kita bertemu dengan orang. Artinya apa? Ada persiapan, gitu kan. Makanya kalau misalkan mau pertahankan tension pada cerita, ya kita harus ada persiapan lah di situ. Selanjutnya adalah fluency. Fluency ini elemen terakhir pada storytelling. Fluency adalah perumpamaan yang dipakai sebenarnya oleh Sam Snow ya, pakar storytelling, yang gue ikutin course-nya. Ini untuk menggambarkan sebuah cerita yang mudah dipahami. Itu sih intinya. Jadi ketika kita berbicara, bercerita, ngobrol, dan semacamnya, itu kita tuh nggak perlu menggunakan kata-kata membuat kita lebih pintar. Paham nggak sih maksudnya? Jadi maksud gue tuh adalah, pernah nggak sih lu ngomong sama orang, terus dia tuh ngegunain bahasa-bahasa baku atau bahasa-bahasa jurnalistik yang membuat satu hal itu lebih ringkas, tapi untuk orang-orang tertentu malah nggak paham. Misalkan kayak gini, mungkin lu pernah dengar kata konsolidasi. Nah konsolidasi kan sebenarnya kalau orang-orang yang nggak terbiasa di organisasi mungkin akan bingung konsolidasi itu apaan gitu. Tapi bahasa sederhananya berkumpul gitu dan bermusyawarah, misalnya kayak gitu kan. Nah itu kita tuh nggak perlu menggunakan kata-kata kayak gitu. Kita harus lihat dulu cara orang yang kita ajak berbicara, bercerita. Yang penting tuh apa? Yang penting dari sebuah storytelling atau yang penting dalam sebuah pembicaraan adalah apa yang kita ucapkan itu sampai kepada orang yang kita ajak bicara. Jadi mungkin bisa dipahami ya. Jadi kita gunakanlah bahasa yang mudah dipahami, karena ya kita percuma aja gitu pakai bahasa yang sulit dimengerti oleh lawan bicara kita gitu, atau memakai perumpamaan yang sedikit orang yang ngerti gitu saat kita berbicara atau ngobrol sama mereka lah. Kalau kata Sam Snow itu, so as we are storytelling, we shouldn't focus so much on making them sound intelligent or great or complex. We should focus on making them fluent. Jadi ketika kita ngomong sama orang, ketika kita bercerita sama orang, kita tuh nggak harus fokus ngelihat untuk memperlihatkan bahwa kita tuh intelligent, artinya pintar gitu. Nggak perlu gitu. Atau mau melihatkan kita tuh keren gitu ya kan. Kita tuh fokus ketika bercerita dengan orang, ketika ngobrol sama orang, kita tuh fokus pada ngebuat mereka tuh paham dengan apa yang kita sampaikan. Percuma kan kalau ngobrol sama mereka nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Gitu sih. Dan gue harap pun kalian paham gitu dengan apa yang gue sampaikan sekarang. Karena percuma berarti apa yang gue sampaikan sekarang sampai 19 menit atau 20 menit lebih ini, ketika kalian nggak nyampe atau nggak paham dengan apa yang gue bicarakan saat ini. Banyak sekali sebenarnya kegunaan dari storytelling, tapi setidaknya kalian harus bisa beberapa elemen yang sudah gue sebutkan tadi. Bisa digunakan juga sebenarnya storytelling ini pada presentasi, bisa digunakan juga untuk membangun brand perusahaan, bisa juga digunakan untuk
ngiklan, bisa juga digunakan untuk marketing, bisa juga yang gue bilang tadi, membuat orang peduli dengan apa yang lu peduliin, sampai dengan membangun sebuah hubungan gitu. Karena storytelling itu build relationship and make people care about what you care. Oke, sekarang kita bahas implementasinya. Untuk implementasi sendiri, gue bakal kasih contoh orang yang udah sukses menurut gue. Salah satunya adalah Guy Kawasaki. Guy Kawasaki ini adalah pemodel Ventura. Jadi pemodel Ventura itu adalah orang-orang yang ngemodalin startup. Jadi orang banyak datang ke dia nih, investor datang ke dia, minta tolong ke dia nanti cariin startup yang keren. Nah itulah pemodel Ventura gitu. Dia nggak pakai duit untuk ngebodalin startup yang baru berkembang, tapi dia pakai duit orang untuk ngebodalin startup yang baru berkembang atau usaha-usaha yang baru berkembang. Selain pemodel Ventura, Guy Kawasaki ini juga Apple Fellow. Jadi Apple Fellow itu orang yang berjasa lah dengan perusahaan Apple. Kalau belum ngeh perusahaan Apple itu apa, mungkin teman-teman udah ngeh dengan iPhone. Nah itu, dia pegawai di situ. Selain itu, Guy Kawasaki ini juga punya trik presentasi yang cukup terkenal di dunia bisnis, yang 10, 20, 30. Ya mungkin teman-teman bisa lihat nih di Google gitu. Karena gue nggak bakal ngejelasin terlalu panjang untuk trik presentasinya. Tapi yang pengen gue sampaikan di sini adalah Guy Kawasaki ini orang yang benar-benar paham storytelling. Jadi kebanyakan setiap kesempatan presentasinya, Guy Kawasaki ini tuh memulai presentasinya dengan sebuah foto pribadi yang dia punya. Nah, dan si Guy Kawasaki ini akan mulai bercerita tentang fotonya itu, sampai bisa terkoneksi nih dengan orang-orang atau audiensnya. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Guy Kawasaki ini adalah ada prinsip sebenarnya terdapat pada storytelling dia. Prinsipnya apa ya? Prinsipnya relatable gitu, atau mungkin membangun hubungan lah dengan orang gitu. Ya dia pakai storytelling. Karena apa? Karena dia mencoba membuat koneksi pribadi lu dengan audiensnya, biar dia bisa sampai ke tujuan dia, yakni ngebuat orang peduli dengan apa yang dia peduliin. Ya seperti tadi, dia pakai elemen storytelling. Dan itu mungkin salah satu contoh yang bisa kita pelajari gitu. Karena apa? Ketika kita mencoba presentasi dengan storytelling, ya itu bakal keren banget sih kalau kita pakai elemen-elemen itu gitu. Karena bakal masuk pastinya. Yang kedua itu ada Jacques Prévot. Ini kita bicara masih tetap implementasinya ya. Jadi Jacques Prévot ini adalah penyair terkenal di Prancis. Ceritanya, pada suatu hari dia melewati sebuah jalan dan bertemu dengan seorang pengemis. Lalu Jacques ini bertanya dong dengan pengemis ini, "Bagaimana keadaanmu?" Jadi langsung seorang pengemis ini mencari arah dari sumber suara itu. Dan seketika Jacques ini sadar kalau pengemis itu buta. Lalu tak lama pengemis ini ngejawab pertanyaan dari Jacques. Dia bilang, "Ya, keadaanku tidak terlalu baik. Banyak orang yang melewatiku, namun tak satu pun yang meninggalkan uang di topiku. Bisakah kau memberiku uang?" Tanya sang pengemis ini. Lalu Jacques menjawab lagi, "Aku hanya seorang penyair yang miskin. Jadi aku tidak bisa memberimu uang. Tapi mungkin aku bisa merubah tulisan di kertasmu itu." Jadi di depan topi pengemis ini tuh yang diletakkan di bawah itu ada tulisan. Tulisannya cuman "I'm blind" gitu lah. Dia buta gitu. Lalu pengemis ini bilang lagi, "Silakan," katanya. Nah, keesokan harinya ini Jacques ini kembali gitu ngelewatin jalan yang sama dan bertemu dengan pengemis buta yang sama juga. Jacques mulai dengan pertanyaan yang sama nih pada hari itu. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Jacques. Lalu pengemis menjawab, "Orang-orang akhir-akhir ini begitu murah hati. Mereka lewat, topi saya terisi 3 kali sehari. Terima kasih," katanya. "Terima kasih atas apa yang telah kau tulis di kertasku," kata pengemis. Nah, sebenarnya apa sih yang ditulisin oleh Jacques pada kertas pengemis itu? Jadi Jacques menulis gini, "Musim semi akan datang, tapi aku tidak akan melihatnya." Bayangin, dari kata yang cuman "I'm blind" terus diubah jadi story, diubah jadi cerita dengan storytelling, dengan orang tuh relatable gitu. Ini ada elemennya nih. Musim semi akan datang, tapi aku tidak akan melihatnya. Musim semi akan datang. Semua orang relate dengan musim semi yang akan datang.
semua orang-orang yang lewat-lewat di situ relate gitu musim semi yang akan datang ini, dan mereka juga ngerti gitu bahwa musim semi itu keren banget kan, dimana daun-daun berguguran dan cuacanya juga gimana gitu kan, dan ya enak gitu buat dilihat. Nah tapi orang buta ini nggak bisa ngelihatnya. Gue pun kalau misalkan lewat depan orang buta yang tulisannya kayak gitu di luar negeri, mungkin gue juga bakal ngasih dan nyumbang. Nah tulisan ini kan sebenarnya ada unsur storytellingnya. Dari yang awalnya cuma I'm blind diubah menjadi suatu story yang keren banget. Nah ini salah satu implementasi gitu dari storytelling yang harus kita pahami. Sebenarnya banyak lagi sih kegunaan dari storytelling, tergantung gimana kita nangkep atau ngertiin, nafsirin elemen-elemen pada storytelling yang udah gue sebutin tadi gitu. Ya mungkin sampai di sini dulu podcast hari ini, dan sampai ketemu juga di podcast gue selanjutnya. Gue juga masih bingung mau bahas apa, dan untuk itu gue persilakan kalau lu mau request bahasan. Kemarin sebenarnya ada yang request bahasan tentang minimalis, dan gue masih belum bisa untuk membuat podcast itu karena memang gue masih sibuk. Dan ini sebenarnya juga podcast yang gue bawa sekarang pun itu materi yang udah gue siapin udah lama sebenarnya, dan baru bisa ngerekam hari ini. Jadi silakan nge-DM gue lewat Instagram, atau mungkin bisa juga lewat Gmail gitu, terserah gitu. Kalau Instagram itu tinggal dicari @mbobiasenarpani_ gitu aja. Dan kalau misalkan pengen di fallback tinggal DM aja gitu, gue pasti fallback kok. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Gue harap bermanfaat untuk lo semua. Dan sampai ketemu di podcast gue selanjutnya.